Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai metode toksis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ansori. Nama saya Muhammad Alfiansa. Nama saya Muhammad Marongi. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Nina Mumtaziah. Nama saya Muhammad Faujan. Nah, selanjutnya oleh Muhammad Iqbal Maulana. Oke, yang pertama metode Topsis atau teknik for order preference by simulatory atau ideal solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. Next. Next. Kemudian selanjutnya ada metode Topsis. Prinsip utamanya adalah memilih alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif berdasarkan jarak Euclidean. Solusi ideal positif adalah nilai terbaik dari setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif adalah nilai terburuk. Topsis mempertimbangkan kedekatan relatif kedua jarak tersebut untuk menentukan alternatif terbaik. Metode ini populer karena sederhana, mudah dipahami, efisien secara komputasi, dan dapat mengukur kinerja alternatif. Topsis juga mirip dengan cluster analysis dan termasuk bagian dari metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode Topsis. Untuk kelebihannya adalah menggunakan perhitungan sederhana dalam komputasi, yakni perhitungan jarak. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan adanya solusi ideal positif dan negatif. Yang ketiga, mempertimbangkan adanya preferensi bobot untuk tiap kriteria. Dan yang terakhir, langkah-langkah pengerjaan metode Topsis sistematis sehingga memudahkan pemahaman. Kekurangannya, yang pertama, kurang baik jika digunakan dalam mendapatkan bobot yang memperhitungkan hubungan antara kriteria. Yang kedua, metode Topsis nggak bisa mengatasi penilaian yang nggak pasti atau fuzzy. Terus yang terakhir, metode Topsis nggak bisa mempertimbangkan kepentingan relatif importance dari masing-masing jarak. Next. Langkah-langkah metode Topsis. Yang pertama, tentukan kriteria dan jenisnya. Yang kedua, tentukan rating kecocokan. Yang ketiga, membuat matriks yang ternormalisasi. Keterangan RIJ yaitu nilai matriks keputusan ternormalisasi untuk alternatif I dan kriteria J. XIJ nilai matriks keputusan asli untuk alternatif I dan kriteria J. I mempresentasikan indeks untuk alternatif atau baris dalam matriks berkisar dari 1 hingga M. Yang terakhir, J merepresentasikan indeks untuk kriteria kolom dalam matriks berkisar dari 1 hingga N. Next. Yang keempat, mengalihkan antara bobot dengan nilai setiap atribut. Yang kelima, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Yang keenam, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai D plus I sama dengan N, lalu J sama dengan I dalam kurung Y plus I dikurang YIJ pangkat 2. Lalu jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai D dikurang I sama dengan
akar N J sama dengan I dalam kurung YIJ dikurang Y kurang I. Pangkat 2. Keterangan YIJ nilai matriks keputusan ternormalisasi terbobot untuk alternatif I dan kriteria J. WI bobot kriteria I. N jumlah total kriteria. DI plus jarak Euclidean alternatif I dari solusi ideal positif. Next. Yang ketujuh, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI diberikan sebagai VI sama dengan DI min per DI min plus DI plus. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Keterangan VI yaitu nilai preferensi untuk alternatif I. Oke, selanjutnya pada studi kasus jasa ekspedisi yang digunakan oleh PT yaitu Tachihima ya, Tachihima Hoka, utama di mana dalam langkah pertama adalah menentukan kriteria alternatif serta membobotkan kriteria yang difungsikan sebagai acuan penelitian pada data terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah data kriteria dengan kode C1, yang kriterianya itu harga, C2 itu pelayanan, C3 waktu pengiriman, C4-nya itu jangkauan, C5-nya jenis armada, C6-nya pengalaman perusahaan. Next. Pada data yang kedua, itu perusahaan yang dijadikan sebagai alternatif dalam penelitian jasa ekspedisi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan kode A1 itu jasa ekspedisinya Ezra Cargo, A2 itu Central Cargo, A3 itu Dakota Cargo, A4 itu Indah Logistik Cargo, A5 itu Ran Logistik, A6 itu Lintas Jawa Sumatera. Next. Selanjutnya pada data ketiga itu pembobotan kriteria. Terdapat pada nilai pembobotan dari tabel kriteria dari bobot kriteria. Yang pertama itu adalah harga, itu mahal dengan bobotnya 1. Harga 2 itu sedang dengan bobotnya 2. Dan harga ketiga itu murah, bobot ketiga. Kita masukkan pada C1 itu harga. Selanjutnya ada bagian pelayanannya, tidak baik itu bobotnya 1, kurang baik bobotnya 2, cukup baik bobotnya 3, baik bobotnya 4, sangat baik bobotnya 5. Itu kita di pelayanan C2. Oke. Selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya Nina. Ya, kita tunggu dulu. Oke, nilai pembobotan kriteria selanjutnya yaitu ada waktu pengiriman atau C3. Ada yang pertama ada lambat dengan bobot 1, agak lambat dengan bobot 2, cepat dengan bobot 3, sangat cepat dengan bobot 4. Lalu ada jangkauan dengan waktu pengirimannya itu ada Jawa dengan bobot 1, Jawa Sumatera dengan bobot 2, Jawa Kalimantan dengan bobot 3, Jawa Sumatera dan Kalimantan dengan bobot 4. Lalu ada jenis armada atau C5. Yang pertama ada darat dengan bobot 1, darat laut bobot 2, darat udara bobot 3, udara laut bobot 4, dan darat, udara, dan laut itu bobotnya 5. Oke, next. Selanjutnya ada pengalaman perusahaan atau C6. Yang pertama ada lebih dari 5 tahun dengan bobot 1, 5 sampai 10 tahun 3, 15 sampai 20 tahun
dengan bobot 4 kurang dari 20 tahun sama dengan bobotnya 5. Oke, kita akan coba selesaikan studi kasus ini dengan menggunakan metode TOPSIS. Next. Untuk menggunakan metode TOPSIS ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan kriteria dan jenis kriteria. Kriteria C1 sampai dengan C6 sudah disebutkan sebelumnya. C1 sama dengan harga, C2 sama dengan pelayanan, C3 sama dengan waktu pengiriman, C4 jangkauan, C5 jenis armada, dan C6 adalah pengalaman perusahaan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan. Kita asumsikan bahwa masing-masing ekspedisi A1 sampai dengan A6 sudah memiliki data penilaian dalam bentuk bobot berdasarkan tabel pembobotan. A1 di sini merupakan kode dari jasa ekspedisi tadi. Lalu C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini memiliki isi dari masing-masing bobot tadi yang sudah dibahas di studi kasusnya. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada langkah 3 dari pembobotan tadi. Ada metrik keputusan normalisasi. Di sini ada contoh perhitungannya dengan bobot-bobotnya dimasukkan ke dalam kurung untuk dinormalisasi dengan hasilnya dengan ada 5,568. Dengan tabel normalisasi ada hasil-hasilnya di sini termasuk ada C1 dengan bobot hasil normalisasi ada 3592, C2 ada 3665, C3 ada 3841, C4 ada 4240, C5 ada 4811, C6 ada 5625, dan seterusnya seperti itu dinormalisasi dengan hasil semuanya ada di tabel. Next. Oke, selanjutnya ada langkah keempat, yaitu mengalihkan antara bobot dengan nilai setiap atribut. Dengan rumus Y, IJ sama dengan WI, RIJ. Dengan kriteria C1, C2, C3, C4, C5, C6, yang memiliki bobot 5, 4, 5, 5, 3, 3. Hingga di sini terbentuk matrik ternormalisasi terbobot atau Y. Dengan hasilnya C1 memiliki bobot normalisasinya 17.960, C2-nya 14.660, C3-nya 19.205, C4-nya 21.200, C5-nya 14.433, dan C6 16.875. Dan diteruskan seperti A2, A3, A4, A5, A6, seterusnya. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk langkah kelima, yaitu menentukan solusi ideal positif A+ dan solusi ideal A negatif. Yang pertama kita cari nilai positifnya. Di sini untuk mencari nilai positif adalah nilai maksimum dari setiap kolom pada matriks Y. Contohnya pada Y1 itu terdapat max yang hasilnya menjadi 2.940 dan seterusnya hingga sampai Y6. Nah, selanjutnya kita mencari solusi ideal positif untuk yang min A. Untuk mencari yang negatif A merupakan nilai minimum dari setiap kolom. Salah satu contohnya Y1 yaitu hasilnya menjadi min sama dengan 0,8980 dan untuk Y6-nya menjadi 0,6750. Selanjutnya lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak solusi ideal positif D+ dan negatif D-. Untuk menghitungnya kita ikuti dengan rumus seperti berikut sehingga penjelasannya seperti ini. Kurangi nilai tiap kriteria dari nilai ideal positifnya. Kuadratkan hasilnya, lalu jumlahkan dan ambil akar
kuadratnya. Contohnya untuk alternatif yang pertama, di sini ada D plus 1 yang sama dengan akar kuadrat dari masing-masing alternatif, sehingga yang dijumlahkan mendapatkan hasil 1,4734 hingga seterusnya. Di sini kita cari hingga sampai D plus 4, yang hasil akhirnya yaitu 1,3822. Dan yang selanjutnya, menghitung jarak solusi ideal positif D plus ini masih berlanjut hingga sampai pada D plus 6, yang hasil akhirnya menjadi 2,0113. Oke, langkah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Langkah selanjutnya itu menghitung jarak solusi ideal positif D plus dan negatif D. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu perhitungannya itu dari min D, min DI sama dengan akar sigma J sama dengan I hingga N dalam kurung Y IJ dikurangi Y min I pangkat 2. Rumusnya yaitu perhitungan yang D5 hasilnya itu 1,4409 dan yang D6 1,8274. Berikut tabel dari hasil jarak solusi ideal D plus dan D minus. Dari alternatif 1, D plusnya yaitu 14,734 dan DI minusnya yaitu 17,611. Untuk alternatif A2, D plusnya 3,375 dan D minusnya itu 26,965. Dan untuk A3, DI plusnya itu 25,784 dan DI minusnya 8,582. Dan untuk A4, DI plusnya yaitu 13,822 dan DI minusnya itu 17,084. Terusnya hingga ke alternatif A6 yaitu DI plusnya itu 20,113 dan DI minusnya 118,274. Maka terakhir yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Rumus untuk mencari nilai preferensi alternatif ini yaitu VI sama dengan DI minus dibagi DI minus tambah DI plus. Rumus tersebut kita terapkan kepada nilai-nilai yang tadi kita dapatkan sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk preferensi 1 hasilnya yaitu 0,544, untuk preferensi 2 nilainya 0,888, untuk preferensi 3 nilainya yaitu 0,247 dan untuk preferensi 4 nilainya 0,552, untuk preferensi 5 nilainya 0,446 dan untuk preferensi 6 nilainya 0,4760. Sehingga kita bisa melakukan perankingan, didapati bahwa berdasarkan hasil perhitungan ulang yang kita telah lakukan, alternatif 2 yaitu alternatif 2 memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu 0,888, menjadikannya solusi terbaik dalam pemilihan jasa ekspedisi. Berikutnya kita lanjutkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya bisa tolong dibuka aplikasinya.
Kita melakukan metode topik menggunakan sebuah aplikasi. Di sini namanya aplikasi Decision Radar. Lalu kita pilih topik. Langkah pertamanya kita masukkan dulu alternatif seperti yang kita sudah lakukan tadi secara manual. Ada 6 alternatif. Ada Ezra Cargo, Central Cargo, Dakota Cargo, Indah Logistik Cargo, Crown Logistik, dan Lintas Jawa Sumatera. Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu versi kriterianya. Yang pertama ada harga, ada pelayanan, waktu pengiriman, jangkauan, jenis armada, dan yang terakhir pengalaman perusahaan. Setelah itu kita masukkan bobot masing dari kriteria tersebut. Harga di sini ada 5, pelayanan di sini bobotnya 4, waktu pengiriman bobotnya 5, jangkauan 5, jenis armada 3, pengalaman perusahaan 3. Selanjutnya kita lakukan pengisian dari masing-masing alternatif tersebut. Nilainya kita masukkan di sini. Misalnya di sini Ezra Cargo harganya berbobot 2, pelayanan 3, waktu pengiriman 3, jangkauan 4, jenis armada 5, dan pengalaman perusahaannya 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya, jika sudah semua diisi, kita lakukan kalkulasi. Ini ada tombol compute. Ketika kita klik, maka akan masukkan sebuah hasil. Dan di sini menghasilkan di urutan pertama itu rankingannya. Yang pertama ada Central Cargo dengan skor 0,89. Yang kedua ada Indah Logistik Cargo dengan skor 0,55. Yang ketiga ada Ezra Cargo dengan skor 0,54. Yang keempat ada Lintas Jawa Sumatera dengan skor 0,48. Yang kelima ada Rangga Logistik dengan skor 0,45. Yang keenam ada Dakota Cargo dengan skor 0,25. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual, sehingga didapati bahwa perhitungan sudah tepat. Untuk Dan presentasi metode topik dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.